Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk hidup dan mengisi kehidupan ini dengan aktivitas ibadah. Salat dan salam kita untukkan pula buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dakwah Islam rahimakumullah, izinkan kami pada kesempatan ini membawakan sebuah ceramah singkat dengan judul Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1442 Hijriah sudah meninggalkan kita dengan kondisi yang berbeda-beda di antara kita. Ada yang bergembira dengan datangnya Ramadan setelah meraih kemenangan yang gemilang. Ada yang justru biasa-biasa saja. Datang Ramadan atau pergi Ramadan tidak membawa dampak yang banyak terhadap dirinya. Ada pula yang justru gelisah dengan hadirnya Ramadan dan justru gembira dengan perginya Ramadan. Nauzubillah. Semoga kita menjadi orang yang pertama, yaitu bergembira dengan datang Ramadan. Kita isi Ramadan itu dengan amal ibadah yang bermanfaat, yang berguna, yang mengangkatkan derajat kita kepada derajat muttaqin, yang menghapuskan dosa dan kesalahan kita terhadap segala perbuatan, kegiatan, amal kita yang mengandung maksiat dan dosa diampuni oleh Allah SWT dengan ibadah yang kita lakukan ini. Dan setelah Idul Fitri kita kembali menjadi manusia yang fitrah, yang suci dari dosa dan kesalahan. Pencinta dakwah Islam rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 penghujung ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa itu, dan hendaklah kalian membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Kita sudah menyempurnakan ibadah Ramadan, kita sudah menyempurnakan bilangannya. Kita sudah puasakan Ramadan itu 23 hari, 29 hari atau 30 hari. Dan kita diperintahkan untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kita. Pencinta dakwah Islam rahimakumullah, kalimat ini, perintah ini bukan hanya sekedar kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kita sebut dengan takbiran karena setelah selesai kita melakukan ibadah Ramadan. Tapi hakikatnya kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita besarkan Allah di atas segala urusan kita. Kita besarkan Allah daripada diri kita, pekerjaan kita, urusan kita. Maka kalimat ini sering kita dengar ketika berjuang di medan jihad. Maka kalimat takbir ini sering dikumandangkan Allahu Akbar. Kemudian ketika kita berjalan mendaki, kita juga perintahkan Rasulullah untuk membaca takbir Allahu Akbar. Subhanallah bila menurun, alhamdulillah bila berjalan mendatar. Maka kalimat takbir itu dalam kedua momen ini adalah berarti semangat kita dalam memperjuangkan diri kita, berjalan di jalan yang mendaki, yang penuh, yang membutuhkan perjuangan,
atau berjuang di jalan Allah itu membutuhkan perjuangan yang berat, maka di saat itu kita harus membesarkan Allah. Semoga perjuangan kita diberkahi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang hakiki. Kemudian kalimat ini juga berulang bila kalimat azan dikumandangkan oleh para muazzin di setiap masjid mushola minimal 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikatnya ini berarti adalah bahwa kita bila mendengar kalimat itu, maka tidak ada lagi pekerjaan yang harus kita dahulukan, yang harus kita teruskan bila kalimat takbir itu sudah dikumandangkan oleh para muazzin. Hakikatnya di saat itu adalah Allah lah yang maha besar. Pekerjaan kita, urusan kita, aktivitas kita, seperti apapun bentuknya, kita tinggalkan. Karena Allah lah yang besar, yang lebih besar dari segala urusan kita. Maka kita bergegas, kita lakukan rangkaian ibadah kita mulai dari berwudu, kita berjalan ke masjid, kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini juga berulang bila salat qomat dikumandangkan, salat kita lakukan, maka kalimat itu berulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hakikatnya adalah bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Bila Allahu Akbar, kita angkat tangan kita dalam saat salat, maka ketika itu kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lipat tangan kita, kita menandakan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat takbir kita ulang kembali ketika ruku, menandakan kita memang merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan sekedar itu, sampai kepala kita ini berada di tempat sujud, di lantai, di bumi, Allah menandakan kita memang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar. Inilah orang yang Allah pandang mulia di sisinya. Inilah orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja bila kumandang azan tidak kita gubris, bila pelaksanaan salat tidak kita lakukan, maka bukanlah kita termasuk orang yang tunduk kepada Allah, tapi justru adalah orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diri besar, mungkin barangkali lebih besar dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, atau lebih besarkan pekerjaannya, urusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kesombongan yang luar biasa. Sementara Allah selalu mengatakan bahwasanya sombong itu adalah pakaiannya, bukan pakaian kita. Tidak pantas kita sombong. Maka juga dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mempunyai sifat sombong di hatinya walaupun sebesar biji zarah. Maka inilah yang akan kita hilangkan. Sifat-sifat itu tidak pantas kita lakukan, kita miliki dan kita amalkan, kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah SWT dengan bentuk yang bermacam-macam kepatuhan yang bisa kita lakukan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillah. Marilah kita jadikan kalimat Allah Akbar itu menjadi penyemangat hidup kita. Dan marilah kita dengan kalimat Allah Akbar itu kita menjadi manusia yang tunduk ke hadapan Allah SWT. Kita lakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan kita kecilkan diri kita di hadapan Allah. Maka bila apapun urusan yang diperintahkan kepada kita oleh Allah, baik di dalam bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan, sama saja kita mesti menjadi manusia yang tunduk dan patuh di atas kebesaran Allah SWT. Semoga kita menjadi orang yang berhasil. Fa'taburu ya alaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.